Bab 2271, Kedatangan Putri. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Sebenarnya, selama mereka sedikit pintar, mereka semua menemukan bahwa mereka berasal dari kekuatan yang sama, karena mereka selalu bersama, tidak peduli apa yang mereka lakukan, tetapi tidak ada yang tahu kekuatan mana yang mereka miliki. Namun hari ini, misteri ini terpecahkan. Ayo, biarkan aku mengerahkan semua kekuatan dan mencari tahu siapa orang itu. Siapa dia? Katakan padaku, siapa dia? Kalian, mengapa kalian tidak memiliki sedikit pun berita? Menarik, pemberitahuannya berlanjut, berikan aku kekuatan penuh untuk menyelidiki orang ini. Tuan muda ini akan memeriksanya, di mana dia suci. Dalam sekejap, banyak orang, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyelidiki Yesuan. Namun, mereka ditakdirkan untuk mendapatkan hasil yang hampir sekecil apapun. Sebenarnya, sebelum Yesuan tidak datang ke sekolah, Yang Mulia Putri telah datang ke sekolah untuk bertanya. Setelah Yesuan bergabung dengan sekolah Scorpio, mereka berani menunda, jadi mereka mengirim pesan langsung ke dewa-dewa. Benar saja, sang putri datang, berubah menjadi murid biasa, dan menghubungi orang-orang itu, dan mengetahui keberadaan Yesuan, dia pergi lagi. Seorang anak yang dapat menarik perhatian Yang Mulia Putri mungkin sederhana. Oleh karena itu, sekolah Scorpio telah mendaftarkan Yesuan sebagai rahasia utama. Untuk ini, Yesuan tidak tahu, sang putri, takut bahwa Yesuan telah lama melupakannya. Santou, ada beberapa dari kalian, bagaimana kabarmu selama ini? Yesuan tersenyum dan menatap orang-orang ini, dan hatinya masih sangat senang. Mencari tempat terpencil, Yesuan berbicara dengan mereka untuk waktu yang lama. Mengetahui bahwa mereka semua baik-baik saja, Yesuan merasa lega. Pada saat yang sama, Yesuan juga memberitahu mereka bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan Kunlun. Tentu saja, tidak ada yang akan keberatan dengan keputusan Yesuan. Kali berikutnya, Yesuan terus-menerus mencoba mempercepat segel alam, tetapi sayangnya, itu hanya sia-sia. 3 level yang telah disegel hanya dapat datang perlahan-lahan. Ini adalah segel sistem, itu bukan sesuatu yang dapat dimotivasi sama sekali. Sebenarnya, mungkin hanya segel level, butuh sedikit waktu, tetapi semakin tinggi level segel, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Untungnya, setelah beberapa hari, Yesuan sekali lagi membuka segel level. Saat ini, Yesuan telah mencapai perbaikan 6 dewa. Pada saat yang sama, hari ini, Yesuan menerima pemberitahuan, pertandingan pertamanya akan segera dimulai. Sekarang hanya tahap seleksi utama. Di seluruh sekolah, melalui sistem gugur pemilihan utama yang berkelanjutan, 100 orang akan dipilih untuk menerima pilihan langsung terakhir Kunlun. Untuk ini, Yesuan tidak akan peduli. Namun, yang membuat Yesuan aneh adalah sebelum dia pergi ke pengadilan, dia melihat seseorang yang tidak pernah diharapkan Yesuan untuk bertemu lagi. Kamu adalah putri. Yesuan menatap sang putri dan bertanya dengan aneh. Kenapa, aneh melihatku? Saat ini, hanya ada 2 pengikut di sekitar sang putri, tetapi Yesuan tahu bahwa kedua pengikut ini, saya khawatir kekuatannya sangat kuat. Yesuan hanya tidak mengerti bagaimana sang putri muncul di sini. Kamu datang kepadaku. Hei, kamu pikir aku bersedia datang, bukan saudara perempuanku, aku telah memintaku beberapa kali, tetapi kamu seperti menghilang, kamu tidak dapat menemukan siapapun. Yesuan tahu bahwa dewa-dewa dipercayakan oleh tuannya untuk menjaga Yesuan. Namun, Yesuan sangat waspada terhadap orang tua yang membawanya ke wilayah Kunlun. Ngomong-ngomong, ada juga sedikit kehati-hatian untuk dewa-dewa. Namun, tampaknya terlihat sekarang. Tampaknya dewa ini tidak jahat padanya. Tentu saja, Yesuan hanya memikirkannya, tetapi apakah itu jahat atau tidak, ada satu hal yang Yesuan yakini, yaitu, dia tidak boleh terlalu dekat dengan dewa utama. Karena dewa utama ini akan menjaga Yesuan karena lelaki tua itu, maka, suatu hari, karena kata-kata lelaki tua itu, membunuh Yesuan mungkin juga akan terjadi. Pertahanan tidak bisa dilakukan tanpanya. Namun, setidaknya, sebelum itu terjadi, Yesuan masih bersedia berteman dengan sang putri dan sang putri. Yah, itu salahku, tetapi kamu harus tahu, jika aku tidak keluar dan berlatih, bagaimana bisa menjadi lebih kuat. Jadi, beberapa hal tidak dapat dihindari. Siapa yang peduli padamu,
kan? Apakah kamu ingin bergabung dengan Kunlun? Baiklah, ya, kalau tidak aku akan kembali dan melakukan sesuatu. Ayo pergi bersama. Kita bisa langsung masuk atas nama rumah Dewa Utama. Setidaknya kamu dan aku bisa langsung masuk. Yesuan tidak tahu apa yang ingin dilakukan sang putri, tetapi dia menolak. Oh, kebaikanmu adalah hatiku, tetapi bagiku, kesempatan bertarung seperti ini sangat langka. Hanya dengan bertarung terus-menerus aku dapat meningkatkan naluri bertarungku. Jadi, ayolah, aku masih menjadi diriku sendiri. Ikut serta dalam penilaian, lulus itu bagus, bahkan jika tidak lulus, itu tidak masalah. Kau, orang ini, bagaimana caranya mati? Baiklah, maka sang putri akan menemanimu untuk menilai. Yesuan menatap sang putri dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Percakapan Yesuan dengan sang putri saat ini sekali lagi jatuh ke mata banyak orang. Iri, ada juga, dan bahkan bermusuhan. Kunlun Gatland, hanya ada satu dewa, itu dia. Tuan-tuan lain dari para dewa utama, tidak mungkin menjadi Tuhan. Dan sang putri, hanya ada satu, yaitu, Yesuan di depan ini. Oleh karena itu, ada banyak orang yang ingin memenangkan hati sang putri. Namun, sang putri bangsawan dapat dijangkau oleh orang-orang biasa. Namun, Yesuan berpakaian biasa, dan tidak ada yang mengenal orang seperti itu sebelumnya, tetapi dia berbicara dengan santai dengan sang putri, bagaimana mereka peduli. Pada titik ini, pertempuran pertama Yesuan akan segera dimulai, dan Yesuan harus menunggu keruntuhan. Cincin itu dibangun dengan sihir luar angkasa khusus. Dapat dikatakan bahwa jangan melihat permukaannya, tampaknya platform ini tidak besar, tetapi, sungguh, dikatakan bahwa itu untuk bertarung di dalamnya, hanya untuk menemukan bahwa itu sebenarnya adalah tempat rahasia. Tidak peduli seberapa gila pertempuran antara kedua orang itu, tidak mungkin untuk menyebarkannya. Lawan Yesuan juga seorang pria yang realistis sedang. Ketika pria itu muncul, dia memandang Yesuan dengan jijik. Dia berkata kepada Yesuan dengan nada cemberut, "Anak itu, tidak peduli siapa kamu, sekarang segera turun dari ring, maka kamu juga bisa kurang bersalah. Kalau tidak, begitu aku menembak kemudian, kamu hanya bisa turun dari panggung." Yesuan juga melihat orang ini, dia tidak tahu persis dari mana orang itu berasal, berani berbicara kepada Yesuan. "Aku ingin bermain denganmu, tetapi tampaknya itu tidak perlu." 6 kata itu benar, sakit. Ya, orang ini ingin mendapatkan kinerja di depan Yesuan, karena sang putri sedang melihat jatuhnya Yesuan saat ini, lalu, mengapa Yesuan akan memberinya kesempatan? Satu kata, hanya satu kata, orang itu langsung jatuh ke tanah. Apa yang terjadi, itu tidak akan palsu. Orang-orang terkejut karena mereka sama sekali tidak melihat gerakan Yesuan, tetapi lawan Yesuan benar-benar kalah. Aneh sekali kehilangan ketelitian seperti itu. Awalnya, tidak ada citra yang baik untuk Yesuan. Dia langsung berteriak bahwa Yesuan curang. Namun, ketika para tetua sekolah datang untuk melihatnya, mereka langsung mengumumkan bahwa Yesuan telah menang. Sebenarnya, para tetua sekolah juga bertanya-tanya, dia juga tidak melihat Yesuan tertembak, hanya dengan santai mengucapkan sepatah kata, dan kemudian lawan Yesuan lumpuh. Poin pentingnya adalah ketika dia pergi untuk memeriksanya, dia menemukan bahwa seluruh orang itu terkena pukulan yang parah. Selain itu bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh luar. Situasi yang aneh seperti itu, bahkan sekolah Scorpio, tidak pernah mendengarnya. Pada akhirnya, mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa Yesuan telah menguasai kekuatan magis khusus. Tentu saja, kekuatan supernatural apa, mereka tidak tahu. Yesuan menang dengan mudah, menggunakan cara yang hampir tidak dapat dilihat oleh semua orang, yang tidak diragukan lagi membuat reputasi Yesuan naik lagi. 10 Master Rune teratas dan putra-putra dari kecantikan pertama sekolah. Sang putri bergegas untuk bersorak, dan orang misterius yang mampu berbicara dengan santai. Dengan kekuatan supernatural khusus, Anda dapat menemukan kembali yang super kuat di bidang yang sama dengan satu kalimat. Tidak peduli hal mana yang dikeluarkan, itu pasti sesuatu yang telah lama dibicarakan orang, belum lagi semua hal ini terkonsentrasi pada satu orang. Pada akhirnya, orang-orang hanya mendapat satu kesimpulan. Yesuan adalah seorang jenius, jenius. Selanjutnya, lawan Yesuan pada dasarnya tidak menantang. Untuk lawan seperti itu,
Yesuan bahkan malas untuk mendapatkan tangan, dan kalimat langsung dari 6 putra akan mengakhiri pertempuran. Sampai seseorang muncul. Wow, itu benar-benar 3 tuan muda dari keluarga Senshi. Guan Moyun, yang memiliki gelar pedang tanpa bayangan. Dia telah datang. Bukankah begitu? Konon, Guan Moyun memiliki kekuatan magis khusus, dan dia menempuh jalan pemurnian. Tubuh dan pengendaliannya sudah kuat dan tak terbayangkan. Senjata ajaibnya yang istimewa, pedang, berasal dari zaman kuno. Harta karun rahasia, kuat dan hebat. Ya, konon dia telah memilih kandidat default kali ini untuk datang ke pertempuran, tetapi itu untuk melalui permainan. Aku takut kali ini karena alasan sang putri, aku akan menembak orang itu. Orang-orang banyak bicara, tetapi sayangnya, Yesuan tidak dapat mendengarnya. Bahkan jika dia mendengarnya, tidak mungkin untuk peduli. Apa pedang tanpa bayangannya? Apa harta karun rahasia kunonya? Apakah kamu masih bisa takut pada Yesuan? Hei, sistem meminta, target telah ditentukan, dan 6 tingkatan ada di dunia nyata. Setelah mendengar perintah sistem, Yesuan diam-diam mencabut pedangnya. Lawan ini, bukanlah lawan yang dapat dengan mudah dihadapi Yesuan. Memiliki gelar pragelar, meskipun itu hanya level terendah. Selain itu, ini masih dunia nyata terbaik. Ini sudah menjadi lawan yang harus dihadapi Yesuan dengan hati-hati. Pertempuran dibatasi oleh pertempuran. Kecuali tidak dapat membunuh, tidak peduli kekuatan sihir apapun yang Anda miliki, atau senjata sihir apapun, Anda dapat menggunakannya. Pada titik ini, keduanya berdiri, dan telinga Yesuan mendengar suara dari pria itu. Nak, ku dengar kau sangat sombong. Ku dengar kau sangat menakjubkan. Hari ini, aku ingin bertarung denganmu, bahkan bibimu tidak mengenalmu. Orang ini menghadapi suara Yesuan, yang lain, tetapi dengan sopan bergerak ke arah Yesuan. Memberi isyarat untuk membiarkan Yesuan menembak terlebih dahulu. Yesuan mengerutkan kening, dia tidak menyukai pria munafik seperti itu. Jika dia mengucapkan kata-kata ini langsung di hadapan Yesuan, maka Yesuan mungkin tidak terlalu peduli. Namun, menggunakan sarana suara. Kalau begitu, jangan salahkan Yesuan karena bersikap panas. Kali ini Yesuan ingin memberi orang ini kenangan yang mendalam, pelajaran yang tak terlupakan, biarkan. Orang munafik ini menyingkap keburukannya yang asli. Untuk saat ini, Yesuan juga malas mengatakan apapun, langsung dengan satu gerakan. Pendekar pedang 1000 binatang dan pendekar pedang dewa bunga muncul di depan Yesuan. Dan saat mereka muncul, ribuan tunggangan tingkat dewa dan ratusan bunga dan bunga langsung muncul. Yesuan peduli dengan kekuatan gaib apa yang terungkap, karena, kekuatan gaib Yesuan, ini mungkin berubah kapan saja. Terlebih lagi, saat ini hanya perlu membuka level Yesuan, maka dia akan bisa mendapatkan darah baru. Tentu saja, mungkin akan ada beberapa perubahan dalam kekuatan gaib saat ini. Melihat Yesuan memanggil begitu banyak binatang buas. Banyak orang membicarakannya. Wow, kekuatan gaib macam apa ini? Kamu bisa memanggil begitu banyak hewan peliharaan perang. Dan, itu tidak lemah. Ya, bagi kebanyakan orang, jumlah hewan peliharaan perang biasanya 1 digit, dan tidak mungkin lagi memiliki lebih dari selusin. Yesuan adalah 1000, yang secara alami akan mengejutkan mereka. Namun, hal-hal yang mengejutkan mereka hanyalah permulaan. Tiba-tiba, Yesuan melambaikan tangan, dan banyak sumber daya muncul tepat di depan Yesuan. Awalnya, tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Yesuan. Namun, langkah Yesuan selanjutnya adalah agar semua orang mengerti. Yesuan akan menyempurnakan larangan. Tidak, bukan hanya larangan, tetapi rune. Dia benar-benar meninggalkan larangan buatan tangan kanan menyempurnakan pesona. Bagaimana ini bisa terjadi? Mampu menjadi master larangan atau master para dewa sudah merupakan hal yang sangat buruk. Namun, sekarang seseorang memiliki larangan tangan kiri, jimat tangan kanan, ini untuk menakut-nakuti irama kematian. Tidak, dia pasti menggertak. Tidak seorang pun bisa melakukannya. Tidak mungkin untuk memperbaiki larangan atau jimat dalam pertempuran. Terlebih lagi, itu masih disempurnakan pada saat yang sama. Semua orang banyak berdiri, karena penampilan Yesuan terlalu kuat dan terlalu mengerikan. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang mau percaya bahwa Yesuan dapat melakukannya. Namun, yang membuat mereka takut adalah bahwa Yesuan tidak hanya dapat melakukannya, tetapi juga sangat cepat.
Metode pemurnian Yesuan belum pernah dilihat oleh siapapun. Tentu saja, aneh melihat seseorang. Yesuan hanya mengambil bahan dengan tangan dan kemudian memurnikannya dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, orang-orang hanya dapat melihat bahwa Yesuan terus-menerus memurnikan satu persatu dan para dewa, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Bahannya berkurang dengan cepat. Sumber daya ini, begitu sampai di tangan Yesuan, akan menjadi berbagai larangan atau jimat. Di sisi Yesuan, ada banyak larangan atau tanda. Di depan Yesuan, apa yang Mo Yun sudah tercengang, Yesuan bersiap untuk menggunakan larangan dan jimat untuk mengemasnya. Anda harus tahu bahwa mungkin lebih umum untuk melarang benda ini, tetapi benda ini sudah diperbaiki, dan larangan penggunaan pertempuran langsung sangat jarang. Adapun rune, oracle lebih langka daripada larangan, dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Oleh karena itu adalah hal yang sangat boros untuk bertarung dengan larangan atau jimat. Namun, apa tentang dia sekarang? Pada saat yang sama menantang master larangan dan master jimat, yang melekat, atau seorang jenius kultivasi. Perasaan takut langsung menenggelamkan Guan Mo Yun, dan dia mengerti dalam hatinya bahwa kali ini, aku takut, dia akan dikalahkan. Tidak, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia terima. Yang Mulia Putri dapat dilihat di bawah, dan tatapannya selalu tertuju pada anak itu. Hanya dengan mengalahkannya dan mengalahkannya secara menyeluruh akan memungkinkan Putri untuk mengetahui siapa kekuatan sebenarnya. Siapa yang layak untuk Yang Mulia. Bantuan, mata Guan Mo Yun cemberut, dan dalam sekejap, serangan ganas diluncurkan. Untuk sementara waktu, garis pertahanan yang dibentuk oleh tunggangan tingkat dewa tampaknya dalam bahaya. Mulut Yesuan sedikit miring dan berkata tanpa suara, "Pesta 1000 binatang buas." Ya, Yesuan langsung meluncurkan pesta ribuan binatang buas. Dalam sekejap, semua tunggangan tingkat dewa, kekuatan tempur melonjak, untuk sesaat, bahkan membiarkan Mo Yunai. Namun, ini baru permulaan sekarang, karena Yesuan telah datang. Di sisi Yesuan, larangan dan tanda yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan. Dengan Yesuan yang terus melangkah maju, tidak hanya Guan Mo Yun, tetapi semua orang yang melihat Yesuan, hatinya bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada awalnya, semua orang merasa bahwa Guan Mo Yun juga dewa yang baik, dan Yesuan hanyalah dewa yang berpikiran sedang. Ini pada dasarnya adalah pertempuran yang dapat menegaskan hasilnya. Namun, ketika mereka benar-benar mulai bertarung, mereka tahu bahwa adalah konyol untuk menggunakan alam untuk mengukur kekuatan Yesuan. Dewa Lari Master, apa ini? Ini hanya untuk menggertak orang. Di mata semua orang, Yesuan melambaikan tangannya, larangan dan tanda yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas menuju Mo Yun. Petir guntur, pasir naga api, batu bukit, atau Excalibur, Fa. Berbagai metode serangan, di ring ini, apa pertempurannya, ini hanya menggertak orang. Sejak awal, Guan Mo Yun bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk terhubung dengan Yesuan, dan dia telah kalah dalam permainan. Ini hanyalah kengerian yang membuat lawan kehilangan lebih dari kata-kata sebelum Yesuan. Bahkan sekarang, banyak orang berdoa dalam hati mereka agar mereka tidak bertemu Yesuan. Bahkan jika itu ditemui, maka, berdoalah agar Yesuan tidak perlu menggunakan larangan dan jimat untuk membersihkannya. Mereka lebih suka memilih untuk dikalahkan oleh Yesuan dalam satu kalimat, dan mereka tidak mau menerima satu putaran demi satu sebagai Guan Mo Yun saat ini. Yesuan telah menyempurnakan hampir 100 larangan dan senjata ajaib. Ini adalah ritme penggunaan semua hal ini. Ketahuilah bahwa, menurut aturan, kecuali ada pesta atau kehilangan mobilitas sepenuhnya, pertempuran dapat dilanjutkan. Artinya, meskipun semua orang mengerti bahwa Guan Mo Yun telah dikalahkan dan dikalahkan sepenuhnya, tetapi Guan Mo Yun tidak mengatakan apapun untuk mengakui kekalahan, dan bahwa dia tidak kehilangan kemampuannya untuk bertindak, Yesuan memiliki hak untuk menyerang. Tiba-tiba, saya melihat Yesuan mengangkat kepalanya dan semua serangan berhenti. Tidak ada, kekuatan ini benar-benar berani bertarung di atas panggung. Ya, Yesuan mengatakannya. Itu Guan Mo Yun, tetapi di mata Yesuan, itu sangat buruk. Ketika Yesuan keluar, kerumunan secara otomatis membiarkan jalan terbuka. Tidak ada yang berani berhenti di depan Yesuan, karena kengerian Yesuan benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Bahkan dengan melihat Yesuan, mereka tidak berani. Master terlarang, Master Gatran, Jenius Super.
Identitas rangkap tiga telah membuat Ye Xuan menjadi sosok yang hanya bisa dikagumi orang. Terlepas dari gagasan untuk menahan Ye Xuan, saat ini, mereka semua memiliki pandangan aneh pada Ye Xuan. Mereka yang awalnya memusuhi Ye Xuan tahu bahwa Ye Xuan bukanlah orang yang dapat mereka provokasi. Namun, dengan cara ini, hal itu telah menimbulkan rasa malu yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang sulit untuk menjadi identitas rangkap tiga Ye Xuan dalam hidup mereka, dan Ye Xuan, tetapi satu orang memonopoli tiga gelar utama, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Ada sangat sedikit guru dan magang yang dilarang, dan persyaratan untuk kualifikasi sangat tinggi. Kedua profesi ini dapat dikatakan sebagai sumber daya pekerjaan yang sangat banyak. Tentu saja, tidak ada pekerjaan wakil yang tidak menumpuk dengan sumber daya. Itu hanya beberapa waktu, dan dalam keluarga, itu hanya untuk mendukung larangan dan rune ini. Jika Anda ingin melatih guru terlarang atau rune, Anda tidak hanya harus menemukan orang yang berbakat dan murid yang tinggi, tetapi juga membutuhkan banyak sumber daya untuk dapat berkultivasi. Adapun praktik pelarangan-larangan dan rune, itu bukan tanpa, tetapi hampir mustahil untuk berhasil. Anda dapat melakukannya, Ye Xuan telah melakukan apa yang berani mereka pikirkan, tidak berani lakukan. Kamu juga akan menyempurnakan larangan, membuat rune. Ye Xuan pergi ke sisi asap terbang dan orang-orang lainnya. Putri dari putri juga ada di sana. Melihat tatapan Ye Xuan, dia terkejut dan terkejut. Meskipun dia seorang putri, dia belum pernah melihat orang dengan bakat setinggi itu. Seolah-olah pada saat ini, dia hanya mengerti mengapa saudara perempuannya adalah dewa, dan dia peduli dengan Ye Xuan. Begitu bakat seperti itu tumbuh, sulit dibayangkan. Namun, pada kenyataannya, dia lebih banyak berpikir, dan aku bahkan tidak tahu bahwa Ye Xuan akan melakukan ini. Apakah ada yang aneh tentang ini? Ye Xuan berkata samar-samar, dalam benak Ye Xuan, selama ada sistem, tidak peduli apapun itu tetap masalah biasa saja, jadi tidak ada hal seperti itu. Dia mengatakan ini adalah kebenaran, di dalam hati Ye Xuan. Apa itu guru larangan, nyonya, benar-benar tidak menyia-nyiakan kekuatan apapun. Namun, kata-kata Ye Xuan membuat semua orang terdiam. Apa ini begitu aneh? Ini sangat aneh, iya. Selanjutnya, pertempuran Ye Xuan hampir tidak ada ketegangan. Bahkan sebagian besar lawan telah memilih untuk mengakui kekalahan. Karena mereka tahu bahwa meskipun itu adalah puncak dewa sejati, jangan mencoba untuk menantang keberadaan super dengan kemampuan tambahan ganda dari guru terlarang dan guru upacara. Bertarung dengan Ye Xuan, bahkan jika itu untuk mengakui kekalahan, tidak ada yang perlu dipermalukan. Orang biasa ini, di mana bisa dengan kejeniusan si jenius. Persyaratan seleksi Kunlun adalah bahwa puncak tertinggi hanya dapat ada di dunia nyata. Setelah menjadi dewa utama, maka Kunlun tidak akan menerimanya. Tentu saja, setelah menjadi dewa utama, di wilayah Kunlun, itu adalah sosok yang kuat dengan kekuatan tertentu, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah untuk berpartisipasi dalam seleksi tersebut. Dewa utama, dan dewa sejati, tidak terlihat sama hanya perbedaan besar di alam, tetapi ini adalah terobosan besar pertama dalam sistem spiritual para dewa. Banyak orang, dari kultivasi para dewa ke alam puncak sejati, menunjukkan bakat yang sangat kuat, tetapi itu adalah dewa utama, bagaimana tidak bisa menyeberang. Jika Anda ingin menerobos ke dewa utama, itu bukan hanya bakat. Untuk menerobos dewa utama, Anda masih membutuhkan banyak peluang dan berkah besar. Dapat dikatakan bahwa di antara 100 pembudidaya, mereka dapat menjadi puncak keadaan Tuhan yang sebenarnya. Di bawah premis tidak jatuh, setidaknya ada 10 namun, puncak sejati dari 100 puncak, bahkan jika itu adalah sumber daya yang cukup, memberinya lingkungan kultivasi yang sempurna, mungkin, hanya satu yang bisa menjadi dewa utama. Perbedaan dalam satu langkah adalah celah yang sangat besar. Dewa utama ini adalah alam impian banyak orang, tetapi mereka tidak dapat memintanya. Ini juga alasan mengapa begitu Kunlun mulai menarik orang, itu akan mengarah ke begitu banyak orang. Bahkan beberapa anggota keluarga akan bergabung dengan sekolah ketika mereka terjebak di Kunlun. Ingin bergabung dengan Kunlun. Di antara mereka, ada 10 jenius, 4 jiwa besar di antara para dewa. Kunlun, dan para murid dari keluarga besar. Orang-orang ini dianggap sebagai yang paling mungkin berada di antara 100 tempat itu. Seiring berjalannya pertempuran, lawan Ye Xuan akhirnya menjadi lebih kuat.
Namun, kebanyakan orang, jika mereka memiliki kesempatan, akan memilih untuk menghindari Ye Xuan, karena semua pertempuran adalah hasil dari sebuah permainan. Seleksi tidak akan memberi Anda kesempatan kedua. Tidak peduli apapun alasan Anda, begitu Anda kehilangannya, itu berarti Anda tidak memenuhi syarat di masa depan. Oleh karena itu, yang paling enggan dihadapi banyak orang bukanlah anak-anak keluarga, atau jenius manapun, tetapi Ye Xuan. Larangan tangan kiri Ye Xuan, rune tangan kanan, benar-benar terlalu berlebihan untuk meninggalkan citra. Namun, tentu saja ada beberapa pengecualian. Pada saat ini, Ye Xuan telah memasuki tahap akhir seleksi. Lawannya dapat dikatakan telah terus diperkuat. Pada dasarnya, mereka adalah kekuatan para dewa sejati. Kekuatan Ye Xuan sekali lagi telah membuka level pertama, dan itu sudah merupakan perbaikan dari 7 realitas. Namun, bahkan dalam kasus 7 dewa kelas menengah, Ye Xuan termasuk di antara orang-orang yang tersisa, yang terendah yang ada. Kali ini, Ye Xuan menghadapi kehadiran super pada suatu waktu. Karena orang ini adalah orang terkenal yang telah terkenal sejak lama. Ye Xuan, halo, saya keluarga Kunan. Kun tidak berbicara, saya tidak menyangka, saya memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Anda. Saya harap kita dapat memainkan kekuatan kita yang paling kuat. Di depan Ye Xuan, adalah seorang pria muda dengan senyum di wajahnya. Setidaknya, dia memberi Ye Xuan gambaran pertama, sangat bagus. Meyakinkan, aku tidak akan membiarkan airnya mengalir. Ye Xuan juga menjawab sambil tersenyum. Haha, itu bagus, tetapi aku dapat mengingatkanmu sebelumnya, aku juga seorang ahli larangan, dan, di antara pertempuran, keluarga memberiku banyak senjata sihir khusus, jadi ketika aku bertarung, aku bisa lebih murah untuk memanfaatkannya. Petik 2. Orang ini agak menarik. Di arena ini, siapapun yang tidak menggunakan semua cara, tidak peduli cara apapun, selama mereka mampu berdiri di arena, mereka semua mendapatkan dukungan penuh dari keluarga mereka sendiri, banyak orang, bahkan dengan harta keluarga yang sedang bertarung. Tidak ada yang perlu dijelaskan pada titik ini. Bagaimanapun, menurut aturan, selama itu bukan jenis harta super yang hancur, itu diperbolehkan. Dan selama itu adalah senjata ajaib yang dapat Anda bawa ke panggung, maka itu terbukti disetujui untuk digunakan. Dari mana asalnya? Di tangan Anda, itu milik Anda. Baiklah, kalau begitu saya harus melarang untuk menghadapi larangan Anda. Ye Xuan memiliki senyum di wajahnya. Sulit baginya untuk mengatakan bahwa dia memusuhi dia. Karena keterbukaannya, dia memberitahu Anda kartunya sejak awal, bahkan jika Anda tahu bahwa dia meminjam. Kekuatan eksternal tidak pandai marah. Terlebih lagi, ini awalnya adalah pertempuran yang memungkinkan peminjaman kekuatan eksternal. Ye Xuan, bertarunglah melawan Kunan si Jia Kun, pertempuran dimulai. Itu adalah suara para tetua sekolah. Seiring berjalannya permainan, kini setiap permainan ada campur tangan para tetua. Mereka akan mengamati pertarungan antara keduanya di atas ring. Begitu salah satu dalam bahaya, mereka akan langsung menembak. Menyelamatkan. Lagi pula, bisa pergi ke masa sekarang, yang mana yang tidak mulia, kuat, dan berkuasa, jika itu merosot, itu adalah kerugian yang mengerikan. Oh, Ye Xuan, sudah waktunya. Apakah kamu yang menembak lebih dulu, atau aku yang menembak lebih dulu? Orang ini, sungguh luar biasa, benar-benar menanyakan pertanyaan ini. Namun, sebagian besar jenius super dari keluarga, pelajaran yang telah mereka pelajari sejak kecil, dan lingkungan yang telah mereka alami sejak kecil, tidak akan pernah berpikir betapa sulitnya bagi orang-orang seperti Ye Xuan untuk melangkah demi langkah. Tolong, Ye Xuan tidak akan peduli dengan keuntungan dari keuntungan langsung seperti itu, jadi aku hanya memberi isyarat untuk memintanya, menunjukkan bahwa Kun tidak menyerang lebih dulu. Saat ini, di luar ring, semua orang telah membicarakannya lagi. Bahkan jika itu adalah putri dari Yang Mulia, aku tidak tahu pilihan di hatiku. Ini bukan bahasa, tetapi salah satu dari 10 jenius teratas para dewa. Dikatakan bahwa larangannya sudah menjadi tingkat master, dan keluarga Kunan terkenal dengan binatang ilusinya. Mereka dapat memanggil beberapa binatang ilusi yang sama sekali tidak ada. Kekuatannya sangat kuat. Petik 2. Ya, selain dua hal ini, Kun tidak berbicara, tetapi juga memiliki darah kuno yang istimewa, dan berhasil dibangkitkan setelah sumber daya besar keluarga Kunan,
saya mendengar bahwa Kun tidak memiliki 3 bentuk ledakan, 1 bentuk lebih kuat daripada bentuk. Argumen orang-orang ini mungkin karena banyak orang tidak mengerti apa artinya, tapi Yang Mulia Putri sangat jelas. Kun ini bukan bahasa. Dikatakan bahwa ibunya adalah seorang penyintas kuno, dan darah khusus ibunya tidak berharap untuk diwarisi oleh Kun. Nama darah asli tidak diurus oleh nama aslinya, tetapi sekarang disebut Dewa Tiga. Dalam keadaan normal, tidak ada yang istimewa tentang Dewa Tiga, dan penampilannya terlihat kuat. Namun, jika Anda membuka tekanan berat pertama, maka Anda akan menggandakan kekuatan Anda. Buka beban kedua dan putar 10 kali. Yang ketiga adalah 100 kali. Konstitusi yang begitu kuat, dapat dikatakan bahwa Kun tidak berhasil menjadi 3 besar dari 10 jenius teratas. Selain itu, dikatakan bahwa Kun ini tidak lagi dapat memecahkan segel berat kedua dengan terampil. Adapun beban ketiga, dikatakan bahwa ia juga mampu mengurai. Untuk sementara waktu, Yang Mulia Putri mulai khawatir tentang keselamatan Yesuan. Anda tahu, kekuatan 100 kali lipat bukanlah yang dapat ditanggung Yesuan. Kamu pergi untuk memberitahu sekolah dan biarkan mereka siap kapan saja, baik itu Kun atau Yesuan, aku tidak ingin ada dari mereka yang jatuh. Ya, Yang Mulia, Sang Putri harus khawatir karena pembukaan 3 kali lipat Kun, ada harga, dan itu adalah ambisinya. Dengan pembukaan kekuatan, pikirannya akan menjadi semakin keras. Ketika dia membuka yang kedua, pikirannya akan lumpuh, dan sebagian besar yang tersisa adalah naluri bertarung. Dan beban ketiga semuanya terurai, dan itu mungkin menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Tidak ada cara untuk melakukan ini, tetapi Kun bukanlah orang jahat. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa meskipun dia akan sangat keras setelah berbalik, tidak ada yang akan menyalahkannya. Tetapi hari ini berbeda. Jika dia membunuh seseorang sebelumnya, dia dapat dimaafkan, tetapi jika dia membunuh Yesuan hari ini, Sang Putri percaya bahwa dia takut menjadi saudara perempuannya, dan dia akan marah. Anda tahu, Sang Putri tidak melihat saudara perempuannya selama bertahun-tahun, dia akan sangat peduli pada seseorang. Selama periode partisipasi Yesuan dalam pemilihan, dewa-dewa 3 kali secara khusus bertanya tentang kemajuan. Kedua orang ini adalah jenius para dewa, dan tidak peduli yang mana, mereka tidak boleh jatuh. Pada titik ini, Yesuan memberi isyarat bahwa Kun tidak berbicara terlebih dahulu, dan Kun tidak berbicara bahasa itu, berbicara langsung kepada Yesuan. Baiklah, kalau begitu, Anda perhatikan, saya menembak. Setelah itu, saya melihat cahaya langsung menutupinya. Harta karun cahaya A. Ini adalah salah satu dari 3 harta karun utama keluarga Kunan. Dikatakan bahwa harta karun ini tidak memiliki tubuh fisik sama sekali, dan itu sepenuhnya dimurnikan. Itu adalah harta karun super yang dapat diserang dan dipertahankan, dan itu akan disesuaikan menurut kekuatan pemakainya. Benda ini, saya tidak mengharapkannya, tetapi itu dimiliki oleh Kun. Tentu saja, harta karun keluarga Kunan tidak akan diberikan kepada mereka pada hari pertama, dan akan diberikan kepada siapa. Kemudian, di antara tangan Kun, ada sepasang belati aneh. Belati itu adalah senjata jarak dekat. Namun, Kun tidak berbicara tentang belati ini, tidak hanya dapat melakukan pertempuran jarak dekat. Pembunuhan ganda. Tiba-tiba, Kun tidak berbicara di tangan belati. Kedua lampu itu menyerang Yesuan di masa lalu, tetapi kedua lampu ini berubah menjadi 2 bayangan di tengah jalan, dan terbang ke arah Yesuan. Orang baik, lampu penyerang dapat berubah menjadi hantu, ini berarti tidak sederhana. Hei, sistem meminta, target telah ditentukan, dan 7 tingkatan ada di dunia nyata. Hei, sistem meminta, Tuan Rumah harap perhatikan bahwa target yang ditentukan memiliki kekuatan tersembunyi. Hei, sistem meminta, Tuan Rumah harus memperhatikan, mendeteksi target yang ditentukan, memiliki kekuatan magis khusus. 3 pengingat sistem berbunyi, memberitahu Yesuan bahwa Kun ini bukanlah lawan terbesar yang dihadapinya. Yesuan juga tidak ambigu, langsung memanggil ribuan pendekar pedang binatang dan pendekar pedang Dewa Bunga. Pasukan binatang yang dipimpin oleh kedua pendekar pedang itu masih dapat memainkan beberapa peran. Namun, Yesuan tidak berpikir bahwa Kun tidak berbicara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanggil. Dewa hantu, makna membunuh. Tiba-tiba, saya melihat bahwa Kun tidak menggabungkan kedua belati dan melemparkannya keluar.
Belati itu dengan cepat berubah menjadi pintu kehampaan, dan dari pintu kehampaan, hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak. Ye Xuan mengerutkan kening, ini adalah senjata ajaib, jelas dua belati, tetapi itu adalah senjata ajaib untuk pemanggilan. Inilah yang belum pernah dilihat Ye Xuan sebelumnya. Sistem deteksi belati itu. Hei, sistem meminta, datanya tidak cukup, tidak bisa dilihat. Oke, tidak ada cara untuk mendeteksinya, Ye Xuan tidak berdaya. Segera, Dewa Binatang Ye Xuan bertarung dengan Hantu Kun. Dapat dikatakan bahwa kekuatan individu pasukan binatang Ye Xuan lebih kuat daripada hantu itu. Namun, hantu itu tampaknya tidak ada habisnya, terus-menerus keluar dari pintu kehampaan. Untuk sementara waktu, ternyata seri. Putih bukan putih, hitam bukan hitam, cahaya di bawah bayangan, bidang larangan. Apa itu bidang? Sebenarnya bidang, setengah area kecil yang dibuat dengan larangan. Meskipun, ini bukan bidang yang lengkap, tetapi bagaimanapun juga, ini sudah setengah bidang. Semua orang tiba-tiba kalah. Kekuatan yang tidak ditunjukkan Kun saat ini berada di luar imajinasi mereka sebelumnya. Tidak ada yang tahu sama sekali. Ternyata Kun bahkan tidak memiliki cara seperti itu. Setengah bidang, ini setengah bidang. Bahkan yang terkuat dari banyak dewa utama tidak memiliki alam. Namun, Kun, yang bukan dewa sejati, mampu menampilkan setengah dari medan. Dalam sekejap, tirai cahaya abu-abu langsung membungkus Ye Xuan dan Nakun. Hei, sistem meminta bahwa tuan rumah terpengaruh oleh medan, pertahanan berkurang setengahnya, kekuatan serangan berkurang setengahnya, dan pikiran setengah merasakan. Hei, sistem meminta, Kun tidak terpengaruh oleh medan, pertahanan ditingkatkan, kekuatan serangan ditingkatkan, dan pikiran ditingkatkan. Setengah medan yang kuat dan kuat, melemahkan lawan Anda dan memperkuat diri Anda sendiri. Medan seperti ini benar-benar berguna. Ye Xuan, perhatikan, ini kartu terbesarku, aku harus menyerang. Suara Kun tidak terdengar, mengingatkan Ye Xuan bahwa dia akan melancarkan serangan. Ayo, biarkan aku melihat, seberapa kuat kamu. Mulut Ye Xuan tersenyum sedikit. Orang ini, sebelum serangan, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dapat dikatakan bahwa Ye Xuan sangat puas. Tentu saja, Ye Xuan masih tidak lupa untuk menemukan cara untuk memecahkannya. Sistem, apakah ada cara untuk memecahkannya? Hei, sistem memberitahu bahwa host saat ini kehabisan sumber daya dan tidak dapat menemukan cara yang sesuai. Tidak ada cara yang sesuai. Hati Ye Xuan sedikit terkejut. Apakah kali ini dia benar-benar ingin kalah? Tidak, Ye Xuan tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Dia juga percaya bahwa dia tidak dapat dengan mudah kehilangannya. Jika ada titik abadi, Ye Xuan sekarang dapat menggunakan suatu area, yaitu tubuh abadi yang disediakan oleh Ye Xuan untuk medan abadi, tetapi sekarang Ye Xuan tidak memiliki titik abadi, jadi ini hanya dapat dibayangkan. Mantra 6 karakter, meskipun kuat, jelas mustahil untuk digunakan. Mungkin sisanya adalah melahap roh. Jika Ye Xuan menggunakan kemampuan kedua Lingxian untuk menelan, sistem mengubah dan mengubah sumber daya yang sekarang dimilikinya menjadi tingkat keberhasilan, maka Ye Xuan memiliki kemampuan untuk menelan orang di depannya. Namun, Ye Xuan tidak mau melakukan ini, karena dalam hati Ye Xuan, orang ini sudah cukup untuk memenuhi syarat sebagai lawan Ye Xuan. Jika dia langsung ditelan oleh roh, dia akan menelannya. Ini bukan pikiran Ye Xuan. Hasilnya, maka tampaknya hanya penggunaan sayap para dewa yang dipanggil. Para dewa menyalin, keterampilan sayap para dewa mengonsumsi energi para dewa, dan kemudian menjadi dewa yang telah jatuh. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan asli Ye Xuan dipertahankan, hanya ada bentuknya, tetapi tidak ada dewa. Namun, Ye Xuan percaya bahwa karena sistem akan memberikan keterampilan seperti itu, maka keterampilan ini tidak mungkin dikatakan tidak ada gunanya sama sekali. Kemampuan ini, Ye Xuan belum digunakan, hanya karena energi sayapnya sangat langka. Tetapi sekarang tampaknya saya harus menggunakannya. Jika tidak berlaku, dapatkah dikatakan bahwa para dewa kuno masih dapat digunakan? Baiklah, jika demikian halnya, maka gunakanlah sistemnya. Saya ingin menggunakan semua energi para dewa, dengan para dewa kuno yang acak. Ye Xuan membuat perintah keras. Hei, tuan rumah sekarang memiliki 30% dari energi sayap, apakah semuanya digunakan? Ya, semua digunakan. Ledakan,
Sebuah kekuatan yang memungkinkan semua orang untuk berdiri dan menyembah, tiba-tiba pecah dari tubuh Yesuan. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa itu, pada saat ini, ia merasakan kengerian yang mutlak. Ya, itu menghancurkan, dan momentumnya hancur. Pada saat ini, Yesuan meletus dengan momentum yang kuat. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, perubahan aneh sedang terjadi. Aku melihat satu set baju zirah di tubuhnya, satu set baju zirah yang tidak seorang pun tahu gaya apa, dan pedang asli tangannya telah menjadi pedang raksasa hitam yang aneh. Di sampingnya, ada bayangan kehampaan. Pada saat ini, Yesuan akhirnya tahu apa kegunaan sebenarnya dari para dewa ini. Memang, Yesuan masih Yesuan, kekuatannya belum meningkat, tetapi kuncinya adalah peralatan. Peralatan ini, semuanya adalah peralatan sebelum para dewa, yaitu salinan para dewa. Yang terpenting adalah jangan biarkan Yesuan mendapatkan kekuatan para dewa yang telah jatuh. Sebaliknya, biarkan Yesuan mengalami senjata ajaib menggunakan orang-orang yang sangat kuat itu. Hei, sistem meminta, tuan rumah menggunakan para dewa untuk menyalin dengan sukses. Hei, selamat kepada tuan rumah, berhasil menyalin dewa kuno tanpa nama. Oh, karena tuan rumah menggunakan 30% energi para dewa untuk menyalin. Jadi semua senjata ajaib yang dimiliki memiliki kekuatan 30% dari kemampuan aslinya. Hei, selamat kepada tuan rumah pedang si karena mendapatkan berkah pedang sihir hitam, mendapatkan kekuatan sihir khusus, menghancurkan cahaya. Hei, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan harta sihir hitam, pertahanannya 10 kali lebih baik. Hei, tuan rumah mendapatkan kekuatan khusus iblis hitam, dan pangeran kegelapan memanggil. Oh, selamat kepada tuan rumah untuk pelayan bayangan, tuan rumah memperoleh kemampuan khusus, para pelayan bermain, para pelayan cocok. Serangkaian kiat, biarkan Yesuan memahami penggunaan salinan para dewa, tetapi juga membawa banyak manfaat yang tidak diinginkan bagi Yesuan. Baiklah, Yesuan meludahkan dua kata. Dia menyalin dan bersorak untuk para dewa ini, dan juga memuji sayap para dewa. Dia belum menggunakan energi sayap, tetapi saya khawatir saya tidak bisa mendapatkan hal-hal ini sekarang. Pada saat ini, serangan yang tidak diucapkan kun telah tiba. Dan Yesuan juga tidak ambigu, dan pedang telah tersapu. Boom! Kekuatan serangan kekerasan itu langsung dikirim, dan pukulan sumpah kun yang asli sebenarnya ditentang oleh Yesuan. Kamu, apa kekuatanmu? Kun tidak membaca Yesuan dengan kesalahan. Dia tidak mengerti apa yang telah diaktifkan Yesuan begitu banyak. Ternyata itu adalah seseorang. Haha, ini bukan kekuatan magis-magis, tetapi itu adalah kekuatan para dewa kuno. Hei, apakah ini juga disebut kekuatan magis khusus? Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh Yesuan, mereka tidak tahu, Yesuan ini, masih ada banyak cara yang tidak diketahui. Para dewa kuno, itulah kekuatan para dewa kuno, kekuatan para dewa kuno dapat dipinjam. Lalu, apalagi yang bisa dia lakukan? Para dewa kuno selalu merupakan perwujudan yang kuat. Darah para dewa kuno, senjata ajaib para dewa kuno, kekuatan magis para dewa kuno. Segala macam hal yang telah diwariskan, selama mereka membawa karakter kuno, mereka semua memiliki kekuatan tak terbatas. Sekarang, Yesuan dapat meminjam kekuatan para dewa kuno dan menggunakannya secara langsung. Cara semacam ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Orang itu, siapa dia, bagaimana bisa begitu kuat, berapa banyak rahasia yang dia miliki. Orang ini, kupikir kali ini, dia akan kalah. Mengapa dia bisa menemukan cara yang mengejutkan seperti itu? Yah, sudah berakhir, bukankah benar bahwa Kun tidak kalah? Siapa di sana, siapa yang bisa mengalahkannya? Orang-orang terkejut dan orang-orang terkejut. Justru karena kinerja Yesuan yang kuat itu melampaui harapan mereka semua, jadi mereka lebih takut dan lebih mengerikan. Pada saat yang sama, ada lebih banyak harapan bahwa seseorang dapat membersihkan Yesuan. Kun tidak berbicara, saya tidak tahu siapa yang memimpin dan menghela nafas. Dalam sekejap, semua orang mengikuti. Ketika sampai di belakang, itu adalah suara yang menyatu, Kun bukanlah sebuah kata, Kun bukanlah sebuah kata, Kun bukanlah sebuah kata. Hampir semua orang meneriakkan nama Kun, karena di dalam hati mereka, ada harapan besar bahwa ada seseorang yang dapat mengalahkan keberadaan yang mempesona ini. Kalahkan Yesuan,
Sang putri dan asap yang berterbangan sangat tidak senang, tetapi hatinya indah. Karena semakin banyak orang-orang ini, semakin mereka menjelaskan ketakutan mereka terhadap Yesuan. Tentu saja, dua orang di atas ring tidak mengetahui situasi di luar, dan bahkan mereka tidak dapat melihat bagian luar. Rahasia platform ini dapat memungkinkan orang luar untuk melihat situasi di dalam, bahkan untuk mendengar suara-suara orang di dalam, tetapi orang-orang di dalam tidak merasakan sedikit pun bagian luar. Itu juga merupakan rahasia khusus. Pada saat ini, Kun tidak merasakan kekuatan kuat yang Yesuan keluarkan. Dia tidak ragu-ragu. Dia berkata kepada Yesuan, "Yesuan, kamu telah memperhatikan, aku harus membuka segel khususku. Begitu aku menyegel segel ini, pikiranku akan sangat berubah. Ingat, jika kamu tidak bisa menjadi musuh, kamu akan segera mundur dari pertempuran. Pada saat itu, pikiranku akan rusak, dan aku tidak bisa mengendalikan perilaku yang kubuat." Kun tidak mengatakan, apakah perlu untuk membuka segel di tubuhnya. Gunakan kekuatan terakhirnya yang sebenarnya. Yesuan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kun tidak mengatakan ini, tetapi dia bergegas ke Kun, dia akan memaafkannya atas semua tindakannya. Segel, beban pertama, buka. Tiba-tiba, kekuatan bahasa nonverbal Kun berlipat ganda dalam sekejap, dan kekuatan yang kuat meledak dari Kun. Dan perintah sistem, itu juga berdering. "Hei, tuan rumah harus memperhatikan peningkatan kekuatan target. Saat ini, 7 produk teratas akan berada di dunia nyata. Nah, gelar mantan mahkota telah ditingkatkan 1 tingkat, dari tingkat kelas ke tingkat kelas." Yesuan sedikit salah, saya tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar dapat meningkatkan gelar sebelumnya. Benar saja, itu adalah lawan yang layak untuk bertarung. Yesuan, aku datang. Kun tidak mengucapkan segel berat pertama, dan pikiran bertarungnya meroket, tetapi dia masih belum kehilangan akal sehatnya. Karena itu, dia masih akan mengingatkannya sebelum dia mengambil tindakan. Dalam sekejap, keduanya terjerat lagi. Namun, harta kuno tubuh Yesuan, pedang sihir hitam kuno di tangannya, sama sekali tidak menganggur. Karena itu, untuk sementara waktu, itu masih menekan Kun. Pertarungan nonverbal Kun akan menjadi semakin kuat. Setiap kali dia kalah, dia tidak akan membiarkannya menyerah. Sebaliknya, dia akan membangkitkan naluri bertarungnya. Tiba-tiba, Kun tidak berbicara dengan keras. Segel, kedua, buka kunci. Dentuman, kekuatan bahasa nonverbal Kun telah meroket lagi. "Hei, sistem meminta, target ditentukan, dan ditingkatkan ke level sebenarnya dari 7 produk raja. Level raja, itu ditingkatkan ke level raja." Julian adalah Yesuan, tetapi juga mengejutkan. Orang ini, sebenarnya dalam sekejap mata, sekali lagi ditingkatkan ke level raja. "Sialan, aku ingin membunuhmu." Suara Kun tidak terdengar. Yesuan akhirnya tahu mengapa orang ini akan mengingatkan dirinya sendiri sebelum membuka kekuatannya. Karena dia membuka biaya kekuatan, itu adalah hilangnya kecerdasan. Namun, Yesuan tersenyum sedikit. Dengan cara ini, lihat saja. Pertarungan terus berlanjut, kedua pria itu menyerang dengan gila-gilaan, menyerang balik, tidak ada yang menyerah, Yesuan dipukul berulang-ulang, dan Kun tidak berbicara, dan itu tidak jauh lebih baik. Pada saat ini, kedua orang itu tampaknya telah lupa bahwa mereka masih akan menggunakan larangan, tetapi juga menggunakan jimat, tetapi menggunakan kekuatan terkuat, dan memukul dengan keras berulang-ulang. Pertarungan antara kedua pria itu membuat ruang kejatuhan ini terus berfluktuasi. Sekolah sekali lagi mengirim orang untuk memperkuat segel rahasia platform. Kedua pemain di lapangan sangat ganas. Namun, orang-orang di luar lapangan lebih bersemangat daripada mereka. Tingkat pertempuran ini dapat dikatakan sebagai pertempuran paling intens yang pernah mereka lihat sejauh ini. Pada saat ini, di samping ring Yesuan dan Kun, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang sekolah, pasukan luar, dan bahkan orang-orang Kunlun datang. Dua bibit yang bagus, aku tidak menyangka bahwa mereka benar-benar saling membanting. Kali ini, lelaki tua itu membuat pengecualian. Kedua orang ini, tidak peduli siapa yang menang, yang kalah, juga diizinkan untuk melanjutkan permainan. Ya, Yesuan dan Kun, yang keduanya telah dikenali oleh utusan Kunlun, telah mengizinkan mereka untuk melanjutkan. Dengan kalimat ini, sebenarnya, sama saja dengan mengenali identitas mereka, yang setara dengan merekrut mereka secara langsung. Tentu saja,
kedua orang dalam pertempuran itu tidak tahu. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Kunan telah tiba. Kun bukan bahasa, itu adalah putra keluarga Kunan, ini tidak kontroversial. Pertempuran bahasa nonverbal Kun secara alami akan menarik perhatian keluarga Kunan. Namun, kali ini, mereka lebih fokus pada Yesuan. Sebenarnya, seseorang dan putra mereka masih dapat saling berhadapan dalam kasus membuka segel kedua. Di mata keluarga Kunan, ini sama sekali tidak mungkin. Namun, yang mengejutkan mereka baru saja dimulai. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Segel berat ketiga, buka. Kun tidak sepenuhnya marah saat ini. Dengan dibukanya kekuatan, dia hanya memiliki naluri bertarung, hanya ide untuk mengalahkan Yesuan. Tidak ada cara untuk mengendalikan ini. Bahkan jika Kun tidak berbicara pada awalnya, dia tidak mengatakan bahwa dia ingin membunuh Yesuan. Namun, saat segel tiga miliknya terangkat, kecerdasannya pada dasarnya telah menghilang, dan sisanya hanya bertarung. Naluri, hanya ide untuk membunuh. Hei, perintah sistem, alarm, tujuan yang ditentukan, dan kekuatannya ditingkatkan ke 7 realitas teratas. Tingkat Kaisar, gelar Pramahkota Kaisar, hati Yesuan terkejut. Sebenarnya, sudah ada level Kaisar. Kalian harus tahu bahwa Yesuan sama sekali belum pernah bertemu dengan Kaisar terkuat. Orang ini adalah yang pertama kali dia temui. Boom, satu pukulan, hanya satu pukulan, Yesuan langsung terlempar keluar. Hei, alarm, tuan rumah terancam mematikan, sistem secara otomatis mengambil alih pertahanan, meluncurkan pedang khusus Excalibur, dan benar-benar bertahan. Hei, mengancam untuk menghubungi. Hei, waspada, target yang ditentukan terlalu kuat, disarankan agar tuan rumah segera mundur dari pertempuran. Mundur dari pertempuran, tidak, Yesuan tidak akan melarikan diri. Pertempuran seperti ini adalah pertempuran yang diinginkan Yesuan. Untuk waktu yang lama, Yesuan tidak memiliki bisul berdarah seperti itu. Level pertempuran ini adalah Yesuan, impian untuk bertarung. Sistem, diamlah, aku tidak bisa menyerah bertarung. Pertempuran ini, aku harus bertahan sampai akhir, bahkan jika itu dikalahkan. Hei, sistem meminta, ide tuan rumah tidak normal. Hei, sistem meminta, mentalitas tuan rumah kacau. Ini adalah irama Yesuan yang akan melarikan diri. Pada saat ini, Yesuan, hanya orang yang berlawanan yang tersisa di matanya, dan di tubuhnya, kekuatan yang kuat terus-menerus mengembun. Ya, Yesuan akan pergi. Sistem, gunakan dewa kuno, apa gunanya, bukankah itu digunakan sekarang? Peperangan Yesuan terinspirasi oleh kepolosan Kun, hanya menyisakan gagasan tentang perang skala penuh. Sistem secara alami tidak melanggar keinginan Yesuan. Oleh karena itu, dengan perintah Yesuan, satu-satunya dewa kuno langsung diluncurkan. Ledakan, 10.000 bayangan virtual muncul. Ternyata itu adalah 10.000 Yesuan yang identik. Yesuan, sebenarnya puluhan ribu. Seluruh sekolah mendidih. Tidak, harus dikatakan bahwa semua orang mendidih. Mereka telah melupakan kata-kata itu, dan tingkat pertempuran ini sudah merupakan keberadaan pemujaan. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika ada pertempuran antara dua dewa utama, tidak ada yang mengejutkan mereka. Pertarungan antara Yesuan dan Kun bukanlah batas imajinasi mereka. Boom, pukulan apapun dari Kun yang tidak bisa diucapkan, bahkan pukulan acak, akan membuat Yesuan hancur. Namun, puluhan ribu avatar masih gila untuk bergegas ke Kun, karena tubuh Yesuan sekarang berada di ambang berjalan dengan keras. Jadi, sebenarnya, avatar-avatar itu sekarang gila di dalam hati mereka. Pertarungan lebih intens dari sebelumnya. Pada saat ini, itu bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh para tetua sekolah. Jika ini benar-benar pertarungan dua orang, ini bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh beberapa tetua. Pergi ke angkasa. Keluarga Kunan berdiri. Bersama dengan keluarga Kunan, ada beberapa penguasa kuat dari dewa-dewa utama, dan mereka juga telah berdiri, bahkan termasuk para utusan Kunlun. Apakah itu Yesuan atau Kun, kalian tidak boleh jatuh di sini. Mereka adalah jenius sejati dari seluruh wilayah Kunlun dan kebanggaan wilayah Kunlun. Begitu banyak orang kuat telah memasuki rahasia Fujian dan Taiwan, untuk berjaga-jaga.
Jika pertempuran kedua orang itu benar-benar tidak dapat dipisahkan, mereka hanya dapat berhenti. Untuk mencegah kedua orang ini jatuh karena pembunuhan gila-gilaan, setiap jatuh benar-benar merupakan kerugian besar bagi para Dewa Kunlun. Bunuh. Tiba-tiba, dengkuran besar Ye Xuan keluar. Akhirnya, Ye Xuan pergi. Kemampuan untuk melarikan diri hanya mungkin setelah Ye Xuan sangat terstimulasi. Sekarang, penghinaan Kun terhadap stimulasi Ye Xuan sudah sangat besar. Cukup besar untuk membiarkan Ye Xuan melancarkan serangan hebat. Cukup besar untuk memacu Ye Xuan untuk pergi. Ye Xuan di antara kedua tangannya, larangan dan rune terus muncul. Setelah melarikan diri, Ye Xuan di mana begitu banyak kendali, dalam benaknya hanya ide untuk mengalahkan orang ini di depannya. Adapun sisanya, Ye Xuan tidak akan banyak berpikir. Pertempuran sekali lagi intens. Kedua skuadron menyerang seperti orang gila. Pertempuran itu membuat takut semua orang yang menonton pertandingan, bahkan mereka yang merupakan dewa utama. Ini juga mengejutkan. Kekuatan kedua orang ini, ranah alam hanya benar. Mengapa kekuatan yang kuat ini meletus? Dewa utama adalah nama kolektif. Faktanya, para dewa dan sejenisnya dapat dianggap sebagai dewa utama. Namun, ini hanya Ye Xuan yang akan mengerti ketika mereka memasuki dewa utama yang sebenarnya. Alam besar, ada aturan alam besar, tanpa kekuatan, sulit untuk menyentuh rahasianya. Tentu saja, di bawah keadaan pelarian, bagaimana Anda bisa berpikir lebih banyak? Jika tidak, bagaimana itu bisa didefinisikan sebagai pelarian? Dua sosok gila, terjerat dalam rahasia ring, tak seorang pun mau mengalah. Kau pukul, aku tendang. Kedua orang ini ternyata menggunakan metode pertarungan paling primitif dan telah saling bersaing. Di luar lapangan, banyak sekali orang yang telah menyaksikan sensasinya, dari awal yang berisik, hingga kesunyian di belakang. Orang-orang tidak lagi berada di pihak yang salah, karena dua orang di depan mereka layak mendapatkan persetujuan mereka pertarungan terus berlanjut. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ... Kun Xuan, yang telah jatuh ke dalam pembukaan kunci ketiga, dan Ye Xuan dalam keadaan yang ganas, kecuali mereka menghabiskan sisa kekuatan terakhir, jika tidak, kegilaan mereka tidak akan berhenti. Banyak orang menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Dan puluhan master kuat dari Dewa Utama, tetapi juga terus-menerus menyaksikan pertempuran antara Ye Xuan dan Kun, tidak ada yang menghalangi. Pertempuran seperti itu, selama tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka, mereka tidak tahan untuk mengganggu. Gerakan Ye Xuan jelas telah melambat banyak, dan bahasa nonverbal Kun memiliki kekuatan untuk mengembun untuk waktu yang lama bahkan jika dia mengayunkan tinjunya. Seiring berjalannya waktu, tubuh kuat Ye Xuan akhirnya muncul, pertempuran yang begitu kuat, bahkan Kun yang tidak terkunci ketiga tidak cukup lelah. Namun, Ye Xuan juga mampu melancarkan serangan kedua, namun, bahkan Kun tidak dibuang oleh Ye Xuan sebagai karung pasir. Orang-orang dari keluarga Kunan tidak berhenti. Akhirnya, Kun tidak berbicara, dan benar-benar pingsan. Namun, Ye Xuan juga jatuh saat dia tidak terjatuh. Hasil dari pertarungan ini telah diumumkan. Sayangnya, tidak ada yang peduli dengan hasilnya. Dalam pertarungan ini, keduanya telah diakui oleh semua orang, terlepas dari kekuatan atau keinginan untuk bertarung. Ketika Ye Xuan terbangun, sudah lama sejak pertarungan itu, dan pertarungan mereka yang mendebarkan itu penuh selama 4 bulan. Belum lagi waktu istirahat. Konstitusi Ye Xuan yang kuat membuatnya bangun dengan sangat cepat. Namun, Kun tidak memiliki konstitusi yang kuat, jadi sampai sekarang, Kun tidak bangun. Anakmu, kamu bangun. Asap yang berterbangan melihat Ye Xuan terbangun dan berkata dengan gembira. Dan orang-orang dari keluarga dewa di rumah itu segera menyambut mereka. Ternyata ketika Ye Xuan turun dari ring, meskipun Yang Mulia Putri dan keluarga Kunan ingin menjemput Ye Xuan, tetapi Fei Yan dan yang lainnya bertekad untuk gagal. Bahkan jika ada gelombang larangan di antara gelombang itu, ada makna besar bahwa tidak mungkin untuk memulai perang. Namun untungnya, semua orang tahu bahwa mereka adalah pengikut Ye Xuan, jadi itu tidak sulit bagi mereka. Kalau tidak, dengan 10 perokok dengan asap beterbangan, bagaimana mungkin mereka menjadi lawan dari puluhan dewa utama dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya? Ye Xuan mengangguk dan bertanya, di mana ini? Putranya yakin bahwa wanita kecil itu menyewa rumah bangsawan di luar untuk merehabilitasi putranya.
Putra dari putra itu dapat tinggal di sini dengan tenang. Aku telah mengatur larangan yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar rumah bangsawan. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak, apakah perlu membuatnya begitu ketat? Arti dari Flying Smoke, Ye Xuan mengerti bahwa di dalam hati Flying Smoke, Ye Xuan memiliki banyak rahasia. Flying Smoke khawatir rahasia Ye Xuan diketahui. Namun, bagi Ye Xuan sendiri, rahasia terbesarnya adalah bahwa momentum hanyalah sebuah sistem. Adapun yang lain, bahkan jika orang lain menemukannya, itu tidak masalah. Sedangkan untuk sistem, saya khawatir tidak ada yang dapat menemukannya. Namun, bagaimanapun juga, Flying Smoke memiliki hati yang baik, dan Ye Xuan secara alami tidak mengatakan apa-apa. Oh, begitulah, tidak apa-apa, saya baru saja bangun, saya dapat pulih dengan cepat, bagaimana hasil permainannya. Setelah sepupu dan lelaki itu sama-sama koma, utusan Kunlun mengatakan bahwa mereka tidak perlu berpartisipasi dalam seleksi. Mereka langsung dipilih dan menjadi murid khusus. Namun, karena kalian berdua terluka, Kunlun membiarkan kalian terluka dan kemudian berlalu. Ye Xuan mengangguk lagi, tetapi tidak terus mengatakan apa-apa. Sebaliknya, berdiri dan memulai aktivitas sederhana. Ini hanyalah luka lama dan cedera baru, tetapi juga kehilangan Ye Xuan, bagi siapapun, di mana dapat pulih begitu cepat. Benar, Nak, ini adalah putri dari putri yang mengirimmu, mengatakan bahwa itu adalah obat penyembuh. Asap yang berterbangan akan menyerahkan ramuan obat kepada Ye Xuan. Ramuan obat ini berwarna emas, dan ada naga di atasnya. Hei, sistem meminta, menentukan target, dan berenang longdan, yang dapat dengan cepat memulihkan kerusakan tuan rumah dan memiliki peluang untuk meningkatkan tuan rumah. Oh, Anda tidak hanya dapat menyembuhkan, tetapi Anda juga dapat menerobos. Ini pasti bayi. Ye Xuan tidak ragu-ragu dan menelannya langsung. Arus hangat yang kuat berenang langsung di Ye Xuan. Hei, sistem meminta, tuan rumah menerobos, 9 produk saat ini benar-benar nyata. Yah, tentu saja, Anda dapat menerobos peringkat. Benarkah 9 produk? Itu benar-benar nyata. Jika Anda mengambil langkah, Anda akan dapat maju ke puncak dunia. Yang sedang berkata, ketika Ye Xuan sedang bertarung, atau ketika dia dalam keadaan koma, level kunci terakhir Ye Xuan akhirnya terbuka. Level kunci adalah karena Ye Xuan adalah sequel dari level setelah pertukaran. Secara umum, jika Ye Xuan menggunakan level untuk menebus, maka 1 level akan terkunci, dan 2 level akan terkunci. Selama penguncian, Ye Xuan tidak memiliki pengalaman dalam mengonsumsi apapun, dan, jika dia ingin memecahkan level penguncian, dia hanya bisa menunggu waktu, tidak ada cara untuk mempercepat, dan dia hanya bisa menunggunya hancur. Karena ini adalah batas akhir sistem. Penukaran level, dapat dikatakan bahwa item apapun dapat ditukar, maka sistem tentu saja akan memberlakukan batasan. Bahkan selama level terkunci, hal-hal seperti menggabungkan darah tidak dapat dilakukan. Namun sekarang, level akhirnya terbuka. Ye Xuan sekarang berharap bahwa ia akan segera menggunakan batu fusi darah, sehingga ketahanannya akan jauh lebih cepat, tetapi, mungkin, ia sekarang dalam kondisi tubuh ini, menggunakan batu fusi darah, itu bukan dosa. Jadi, Anda hanya bisa menunggu. Benar, asap terbang, bagaimana Kun? Kembali ke putra, wanita kecil itu tidak begitu jelas, tetapi bahaya kehidupan tidak, tetapi dijemput oleh orang-orang dari keluarga mereka. Petik 2. Oh, lewat sini, mari kita lihat. Putra, tetapi tubuhmu, tidak ada, lihat aku, ini tidak baik. Ye Xuan berkata dengan lemah, memang, meskipun ia agak lemah sekarang, ia dapat berjalan dan melompat. Juga tersesat dalam asap untuk mengikuti Ye Xuan, hal semacam ini telah melihat terlalu banyak, telah lama eksentrik, jadi masih tenang. Ye Xuan akan keluar, asap alami dan orang-orang para dewa akan mengikuti. Yang paling penting adalah bahwa 10 dewa para dewa, tahu bahwa Ye Xuan akan pergi ke keluarga Kunan, sebenarnya tidak tahu di mana harus mendapatkan 10 set pakaian yang identik, cukup cantik, tetapi juga terkenal. Ini adalah pakaian para pengikut. Pernahkah Anda melihat pakaian rombongan bahkan lebih cantik dari tuannya? Namun, Ye Xuan tidak peduli dengan detail-detail kecil ini. Selama orang-orang ini menyukainya, Ye Xuan tidak akan peduli tentang mereka. Keluarga Kunan, meskipun kantor pusatnya tidak di kota Tianzhu,
tetapi masih ada rumah bangsawan mereka di kota Tianzhu, jadi pada saat ini Kun sebenarnya tidak berada di kota Tianzhu. Untuk Ye Xuan, tetapi sekarang memiliki reputasi, tidak ada yang tidak tahu nama Ye Xuan, saya telah melihat Ye Xuan sendiri bukanlah minoritas. Orang ini tampaknya akan keluar dalam semalam untungnya, sekolah Tianzhu keluar untuk menjelaskan bahwa Ye Xuan telah bergabung dengan sekolah, tetapi dia telah berlatih di luar, dan bahwa orang-orang seperti Fei Yan telah berada di sekolah, yang menghilangkan kekhawatiran semua orang. Bagaimanapun, para pemilih Kunlun diharuskan untuk bergabung dengan sekolah setidaknya selama 2 tahun untuk memenuhi syarat. Kedatangan Ye Xuan melampaui harapan keluarga Kunan. Jangan melihat Ye Xuan hanyalah seorang pemuda, tetapi tidak ada yang berani bersumpah padanya. Orang-orang dari keluarga Kunan, bahkan jika mereka bodoh, mengerti bahwa orang yang direkrut secara khusus oleh Kunlun dan dipandang oleh sang putri, masa depan benar-benar tidak terbatas. Pada saat ini, keluarga Kunan telah membuka pintunya, menyambut kedatangan Ye Xuan. Haha, Ye Xuan Xiaoxi, sebenarnya kamu, aku tidak menyangka bahwa kamu telah pulih seperti ini, tampaknya sang putri memberimu dewa dan, itu tidak sama. Seorang pria parubaya mendatangi wajah Ye Xuan dan tertawa. Ye Xuan melirik sekilas, selama periode Longlong, bagaimana mereka tahu. Nak, kau bisa, sang putri, melihatmu dalam keadaan koma, dan kau tidak melihatnya dengan tergesa-gesa. Tetapi kemudian pelayanmu tidak mengatakan apapun untuk mengizinkan orang luar masuk dan mengganggumu. Sang putri tidak berdaya dan kembali lebih dulu. Tetapi aku percaya bahwa sekarang dia pasti sedang dalam perjalanan. Hei, sistem meminta, level target yang ditentukan datang, sistem tidak dapat mendeteksinya. Tidak dapat mendeteksinya, maka itu pasti yang terkuat dari dewa utama. Ye Xuan juga menunjukkan senyuman. Ye Xuan yang lebih muda telah melihat para pendahulunya. Apa para pendahulu bukan senior? Aku adalah paman yang tidak berbicara. Aku juga disebut pamanku. Ye Xuan sedikit salah, dia masih merasa bahwa dia masih orang yang lebih baik untuk orang ini. Kau tidak membicarakannya, apalagi, sudah waktunya bagimu untuk datang, baru saja bangun tanpa sepatah kata pun, tetapi kau tidak memiliki konstitusi yang baik, dan sekarang kau tidak dapat turun ke tempat tidur. Ye Xuan tersenyum tipis, dan ini adalah hal yang baik. Di bawah kepemimpinan ketiga paman ini, Ye Xuan segera datang ke aula tempat Kun tidak terluka. Benar saja, Kun tidak bangun, tetapi penampilannya yang sulit jauh lebih buruk daripada Ye Xuan. Bahkan tangannya tidak bisa mengangkatnya. Ye Xuan melihat penampilan Kun, dan tiba-tiba tertawa. Sepertinya kamu masih harus sedikit mengerikan. Ayo bangun, ayo bertarung selama 300 ronde. Kalian, apakah kalian mengunjungiku, atau apakah kalian melihatku? Kun tidak menertawakannya, dia sekarang telah memulihkan kecerdikannya. Secara alami, dia tidak akan segila di atas ring. Ye Xuan berpikir sejenak, Kun ini tidak berbicara, telah ditugaskan untuk menjadi temannya sendiri. Baiklah, karena ini teman, kamu tidak bisa mengatakan apapun dengan tangan kosong. Namun, Ye Xuan memang tangan kosong. Memikirkan naga-naga yang diberikan sang putri kepadanya, Ye Xuan juga ingin memberikan orang ini obat yang bagus. Sistem, aku perlu memurnikan ramuan obat sekarang, memurnikan obat terbaik yang bisa aku perbaiki sekarang. Bisakah kamu? Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan, tolong jangan tanya sistem tidak bisa, tolong berikan perintah langsung. Hei, apakah sistem ini sedang dalam suasana hati yang buruk? Apakah kemanusiaan ini meningkat? Tentu saja, detail kecil ini, Ye Xuan tidak akan peduli, tetapi berkata kepada sistem. Baiklah, sistem, kalau begitu, sekarang aku akan memurnikan obat-obat bermutu tinggi yang paling cocok untuk Kun. Hei, dalam pemurnian ramuan obat, pemurnian berhasil. Seketika Ye Xuan muncul di tangan ramuan obat. Namun, seluruh proses, bagaimanapun, adalah penggunaan bahan, atau pembentukan ramuan obat, dilakukan di bawah mata semua orang. Terus terang saja, di mata semua orang, ramuan ini hanyalah hasil penyulingan Ye Xuan. Ye Xuan, jangan bilang, kamu masih seorang guru alkimia. Suara semua orang terdengar pelan di tempat tidur. Ye Xuan sedikit malu, meskipun dia belum mulai mempelajari teknik penyulingan dewa, bukankah sistem itu miliknya sendiri? Dengan cara ini, Ye Xuan benar-benar seorang guru alkimia. Akan sedikit lebih baik,
Yesuan berkata dengan santai. Namun, saat ini, lelaki tua di belakang Yesuan bergegas ke depan Yesuan. Yesuan, bisakah kamu melihat suamimu? Yesuan tidak peduli, dia bahkan tidak tahu jenis obat apa yang sedang disulingnya. Jadi dia tidak ragu untuk menyerahkannya. Lelaki tua itu mengambil ramuan itu dengan hati-hati dan mengamatinya. Ekspresi wajahnya berubah beberapa kali. 9 putaran untuk melanjutkan Tiandan. Ya Tuhan, aku tidak menyangka lelaki tua itu akan dapat melihat obat legendaris ini dalam hidupnya. Paman kelima, Yesuan, makhluk abadi ini, apakah ini luar biasa? Keluarga Kunan, tentu saja ada banyak subprofesional, dan lelaki tua ini adalah 5 paman yang mengelola alkimia. Karena Kun tidak terluka, maka keluarga Kunan telah mendatangkan guru-guru alkimia terbaik, dan kelima paman itu tentu saja datang. Ketika saya mendengar kata-kata Kun, kelima paman itu berkata dengan gembira, tidak sederhana. Ini adalah obatnya, tetapi obat-obatan legendaris, dikatakan telah hilang di alam para dewa. Saya tidak berharap bahwa saya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lihat seseorang memurnikan obat ini. 9 putaran kehidupan Tiandan, dikatakan mengandung 9 kemampuan khusus, dan saling terkait, langkah demi langkah pengobatan tubuh manusia. Selama kehidupan Anda belum sepenuhnya hilang, bahkan jika Anda rusak, maka obat dan ini juga dapat membantu Anda pulih. Petik 2. Dan, jika Anda telah pulih sebelum khasiatnya berakhir, maka Anda dapat mengubah semua efeknya menjadi perbaikan Anda. Anda mengatakan bahwa obat semacam ini tidak terlalu kuat. Semua orang malu, masih ada obat yang sangat kuat. Namun, Yesuan sendiri tidak memiliki perasaan. Baginya, mantra 6 karakter sudah mati, dan jika tidak lebih dari 3 hari, itu tidak akan dibangkitkan. Tentu saja, ini adalah ide Yesuan. Orang-orang dari keluarga Kunan tidak akan berpikir demikian. Obat-obatan seperti itu, mereka adalah keluarga Kunan, tetapi pemurnian tidak dapat dilakukan. Yesuan, sejauh yang saya tahu, 100.000 tahun yang lalu, kehidupan 9 putaran Tiandan ini telah hilang, bagaimana Anda bisa memurnikannya? Oh, saya baru saja mendapat warisan. Yesuan berkata dengan santai, lagi pula, tidak ada yang akan meragukan jika dia menggunakan warisan untuk menghentikan kemacetan. Benar saja, ketika saya mendengar Yesuan mengatakan ini, semua orang menunjukkan ekspresi iri, tetapi tidak bertanya. Tuan terlarang, keajaiban, sekarang, kamu masih seorang guru alkimia. Kuncinya adalah kekuatan tempurmu, bahkan bisa setara denganku, apakah itu monster? Kun, yang sedang berbaring di tempat tidur, berbisik, dia selalu berpikir bahwa dia adalah seorang jenius dengan peluang super. Dengan darah kuno yang istimewa, dia dapat meledakkan kekuatan tempur 100 kali lipat saat diperlukan. Bagaimana ini bisa dianggap lemah? Namun, tampaknya di depan Yesuan, semua ini bukan apa-apa di depan Yesuan, dia tidak mungkin orang biasa, bahkan orang biasa pun tidak bisa menghitung. Ini membuat Kun menerimanya. Tapi ini adalah kebenaran. Orang-orang dari keluarga Kunan, menatap mata Yesuan, semuanya telah berubah. Apa itu jenius? Apakah ini jenius? Tidak, Yesuan tidak bisa menggambarkannya dengan jenius, dia adalah seorang yang mempesona. Seorang jenius yang mempesona. Kamu masih minum ramuan obat. Dewa itu memberitahuku bahwa kita berdua telah direkrut secara khusus ke Kunlun. Aku menunggumu pulih dengan cepat, dan kemudian mereka telah meninggal bersama. Yesuan tidak ingin terjerat dalam topik guru alkimia, jadi dia berkata. Dan kelima paman, tampaknya ini hanya ingat, ramuan obat itu dimurnikan untuk Kun, dan dengan cepat bergegas ke Kun untuk meminumnya. Belum lagi efek dari obat ini benar-benar mengejutkan. Hanya meminumnya, Kun belum banyak pulih, tetapi tentu saja, butuh sedikit waktu untuk pulih sepenuhnya. Titik. Yang mulia, tiba-tiba, suara keras teringat di luar keluarga Kunan. Semua orang tampak seperti mata Yesuan berubah. Meskipun dikatakan bahwa sang putri memang pernah ke keluarga Kunan mereka, tetapi itu untuk pergi ke markas, kali ini Kun tidak terluka, sang putri hanya menghibur beberapa patah kata di atas ring. Tetapi sekarang, ketika Yesuan tiba di keluarga Kunan mereka, sang putri akan segera datang. Ini menjelaskan apa yang diketahui semua orang. Segera, sang putri yang sederhana itu bergegas masuk. Dia bahkan tidak melihat orang lain sama sekali, tetapi langsung menuju Yesuan. Bagaimana kamu bisa keluar?
apakah kamu sudah pulih? Bagaimana kamu bisa keluar? Yesuan tidak bisa berkata apa-apa, tubuhnya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak memiliki masalah besar saat ini. Tetapi sang putri agak baik-baik saja, jadi Yesuan tidak baik untuk mengatakan apapun. Tidak masalah, aku belum baik-baik saja. Baiklah, untukmu, adikku memberimu pemurnian, aku dapat memberitahu kamu, ini sangat berharga. Adikku tidak memurnikan obat selama ribuan tahun. Aku mendengar bahwa kamu terluka parah. Aku telah memurnikan obat ini selama beberapa bulan. Boom, seluruh wajah keluarga Kunan telah berubah secara dramatis. Siapa dia? Bahkan dewa-dewa akan peduli padanya seperti ini, dan bahkan menghabiskan beberapa bulan untuk menyempurnakan obatnya. Namun, hati Yesuan tidak berpikir demikian. Dalam hati Yesuan, persahabatan yang mulia, Yesuan dapat diterima. Namun bagi Anda, Yesuan masih memiliki 3 hal yang harus diwaspadai. Tepatnya, dia waspada terhadap lelaki tua itu. Namun, bagaimanapun juga, itu juga niat baik, Yesuan akan menerimanya secara langsung. Baiklah, kalau begitu aku menerimanya, terima kasih untukku. Secara langsung memanggil nama dewa-dewa, ini berubah menjadi orang lain, diperkirakan dia tidak akan berani meminjamnya 10.000. Namun, Yesuan tidak hanya berteriak seperti ini, bahkan sang putri tidak memiliki pengecualian sedikitpun. Terima kasih atas ucapan terima kasihmu sendiri, setiap kali aku menjalankan tugas, hei, tidak ada manfaatnya sama sekali. Sang putri memainkan mulut kecil, namun kata-katanya hanya akan membuat orang-orang dari keluarga Kunan lebih terkejut. Sang putri adalah tugas, itu sulit, orang ini sebenarnya adalah dewa-dewa. Semakin banyak orang memikirkannya, semakin mereka takut. Ketika mereka sampai di belakang, mereka hanya berani berhenti berpikir. Karena mereka semua tahu rahasia umum, dewa utama dari domain Kunlun, sejauh ini lajang. Tentu saja, itu adalah dewa utama, keberadaan tertinggi dari domain Kunlun, jadi tidak ada yang berani berpikir sedikitpun. Itu saja, aku tidak ingin melihat adikmu, aku tidak tahan dengan tekanan, kan, apakah kamu datang untuk memberiku obat? Yesuan bertanya dengan bingung. Siapa yang berspesialisasi dalam memberimu ramuan obat? Aku juga tipuan khusus untuk Kunlun. Jadi, tentu saja, datanglah dan kalian berdua sudah mati. Jika kalian tidak mati, kalian akan segera sembuh. Ayo pergi bersama. Petik 2. Yah, diperkirakan akan memakan waktu 10 hari. Kamu tidak dapat melihat apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Biarkan dia mulai sekarang, setengah lelah, kamu bertanggung jawab. Yesuan tersenyum dan berkata bahwa ketika dia berbicara kepada sang putri, orang lain tidak dapat menyisipkan kata-kata sama sekali. Tentu saja, tidak ada yang berani menyela saat ini. Sang putri juga tahu bahwa dia muncul di sini, dan itu memang tidak pantas. Karena itu, setelah menghibur Kun, dia bergegas pergi. Ketika sang putri pergi, orang-orang di keluarga Kunan dapat kembali normal. Itu, Yesuan, bisakah kamu membicarakan sesuatu denganmu? Ada apa? Yesuan menatap paman yang tidak berada di Kun, dan menanyakan beberapa keraguan. Sebenarnya, masalahnya tidak rumit. Aku ingin meminjam 1 atau 2 dari kalian. Para guru terlarang kami di Kunan selalu menjadi kelemahan. Karena itu, aku berharap rombongan kalian dapat mengajari kami para guru terlarang Kunan. Jadi begini ya, berapa banyak dari kalian yang berpikir, Yesuan tidak sembarangan. Lagi pula, orang-orang dari keluarga Senfu tidak dihitung sebagai pengikut Yesuan. Dahi, kami mendengarkan putranya membiarkan kami melakukan apa yang kami lakukan. Ya, pertanyaan Yesuan juga merupakan pertanyaan putih. Seperti ini, Santou, kali ini aku pergi ke Kunlun, kurasa aku tidak bisa menyatukan kalian. Jika ada yang membutuhkan bantuan di keluarga Kunan, kamu harus berusaha sebaik mungkin. Ya, nak, gadis kecil itu tahu. Orang-orang di keluarga Kunan sangat senang. Yesuan setuju. Mereka sudah melihatnya, dan para pengikut Yesuan semuanya mandiri, dan banyak cara pemurnian dan pelarangan yang unik. Secara umum, keberadaan seperti itu pada dasarnya adalah keluarga kuno, atau sekte. Namun, Yesuan ini tampaknya memiliki status yang sangat istimewa dan dia dapat membuat keputusan apapun tanpa melapor. Tentu saja, metode pemurnian para dewa tidak bisa istimewa. Meskipun ada banyak orang dewa lainnya di alam para dewa,
suku-sukunya berbeda, dan cara pemurniannya berbeda. Beberapa hari berlalu, cedera Yesuan pada dasarnya telah pulih sepenuhnya, dan sekarang, Yesuan siap untuk mulai memadukan darah. Menurut keadaan normal, Yesuan seharusnya mengatakan bahwa darah Dewa Pedang Setengah Dewa dan darah Dewa Perang Setengah Dewa telah ditingkatkan ke tingkat Dewa dan kemudian digabungkan, efeknya akan lebih baik. Namun, Yesuan sama sekali tidak menemukan bahan yang tepat. Selain itu, batu fusi darah ini juga dapat menyatukan kedua pembuluh darah ini dan meningkatkan ke tingkat Dewa, maka Yesuan tidak perlu menyimpannya. Menurut pikiran Yesuan, bahaya di alam itu terlalu banyak, dan peluangnya banyak. Jadi, daripada menyerahkan kekuasaan di tangan Anda, lebih baik menggunakan kekuasaan itu secara langsung. Karena hanya ketika Anda menjaga diri Anda di puncak, Anda dapat meraihnya ketika Anda menghadapi peluang. Dengan meningkatkan dua pembuluh darah setengah tingkat secara terpisah, Yesuan bisa mendapatkan dua pembuluh darah tingkat dewa, yang dapat menyatukan darah dewa utama. Tampaknya itu menghasilkan banyak uang. Namun, jika Yesuan tidak dapat menemukan bahan, bukankah itu selalu terjebak? Alih-alih itu, mengapa Yesuan tidak terlebih dahulu datang ke aliran darah tingkat dewa, dan kemudian pergi untuk menemukan darah tingkat dewa yang baru?